Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa lagi dengan kita di channel Polaris, podcast pelatihan dan inspirasi, di mana di channel ini kita akan membahas kisah inspirasi dari semua narasumber kita. Alhamdulillah sekarang kita ada di suatu tempat di mana ini adalah rumah tahfiz. Dan kali ini kita akan membahas narasumber kita yang alhamdulillah beliau walaupun bukan seorang ustadz ataupun ulama, tapi alhamdulillah beliau memiliki 3 orang anak, di mana 3 anak beliau ini adalah seorang yang hafal Al-Quran atau yang kita sebut dengan hafiz. Nah, alhamdulillah beliau sudah bersama kita. Kita akan mencoba nanti ngobrol dengan beliau gimana kisah beliau untuk membuat anak-anak tersebut menjadi hafiz. Pasti ada cara-caranya, dan itu akan kita menjadikan inspirasi untuk kita semua. Oke, kita langsung aja perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Abi Syamil. Syamsil Omar, Abi Salman Dokman. Alhamdulillah, Abi kita ini ada 2 anaknya, alhamdulillah, Lukman dan Salman, yang alhamdulillah masya Allah betul-betul istiqomah untuk menghafal Quran, kemudian ikut kejuaraan-kejuaraan ya. Alhamdulillah udah banyak kejuaraan beliau ikuti, dan saat ini juga masih terus untuk menghafal ya. Mungkin langsung saja Abi awalnya Nabi ya, untuk motivasi ataupun keinginan Abi lah untuk anak-anak ini menghafal Quran ini apa awalnya karena kan kita tahu mungkin biasanya yang memiliki keinginan itu mungkin seorang ustadz ataupun ulama. Nah, sementara Abi ini ya seperti pada umumnya orang awam ya, yang bekerja di kantoran, tapi masya Allah keinginannya itu betul-betul kuat lebih gitu. Mungkin bisa jelas tafadhol lebih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya perkenalkan, saya bernama Syamsil Omar dulu, berasal dari Pulau Nias. Kampung kami dari Pulau Nias, baru pindah kemari di Kota Binjai ini sekitar 10 tahun yang lalu. Yang menjadi pertanyaan tadi, kok bisa terinspirasi menjadikan anak menjadi penghafal Quran? Ya, benar, Ketika itu saya bersama Umi melihat keadaan kondisi di kampung saya, tidak ada yang bisa menghafal Quran secara utuh. Bahkan untuk mencari orang yang hafal 5 juzan aja pada saat itu, ketika itu belum ada. Namun ada satu keluarga atau sahabat saya, namanya Pak Abdurrahim dari Buntel. Mereka itu mukim atau tinggal di Pulau Nias. Dia itu menginspirasi saya. Dia itu bisa mengajak saya untuk taat kepada Allah, supaya mau berhijrah, memperbaiki diri. Anaknya ada 10 orang, dan alhamdulillah 8 orang telah 30 juz hafal Quran sekarang, menghafal Quran dari rumah. Dan disitulah saya mulai terenyuh, terinspirasi dia. Kenapa beliau bisa, kenapa saya tidak bisa? Sejak itulah saya bertekad bagaimana supaya anak-anak saya juga menjadi penghafal Quran. Dan alhamdulillah setelah kita berteman dengan beliau, bersama dengan beliau, hari-hari berjumpa dengan anak-anak beliau, sering dia datang ke rumah untuk menaskil saya untuk berubah, untuk hijrah. Dan saya bertekad juga, insyaallah dengan niat yang tulus bersama Umi, mari kita berniat dengan benar-benar berniat agar anak kita ini juga menjadi penghafal Quran. Dan alhamdulillah ketika kami pindah di sini, beliau itu sering datang lagi mengajak kami untuk betul-betul di dalam agama ini. Karena katanya apabila kita betul-betul dekat dengan Allah, dan segala sesuatunya pasti akan mudah.
Dan betul juga dengan izin Allah kita berikhtiar bagaimana supaya anak-anak kita ini hari-hari bercinta dengan Al-Quran, hari-hari istiqamah belajar Al-Quran dari pagi hingga tidur lagi. Jadi dengan kerja keras dan niat yang betul, apa tekad dan kemauan kita itu insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga pada suatu ketika ada seleksi untuk ikut tahfiz di RCTI. Ada yang namanya setiap tahun itu, setiap bulan Ramadan ada pelaksanaan Hafiz Indonesia RCTI. Kita mencoba untuk mendaftarkan anak-anak kita ini, Salman maupun Luqman. Batas hafalannya ketika itu adalah 5 juz paling tidak, di bawah umur 8 tahun. Dan alhamdulillah Luqman pada ketika itu umurnya masih 5 tahun setengah dan sudah dapat 5 juz hafalan. Dan itu ada beberapa kali tahapan-tahapan seleksinya, baik secara langsung ditelepon dari Jakarta oleh pihak RCTI, dan alhamdulillah setelah lulus seleksi itu maka kita diundang ke sana, ke Jakarta untuk ikut perekaman dan recording ya. Dan begitu juga dengan Bang Salman, hafalannya ketika itu 6 juz, umur 8 tahun, dan pada tahun 2017 tersebut mereka termasuk peserta yang dikatakan Hafiz Indonesia RCTI 2017. Seperti itu Bi ya. Sebelumnya Bi, Ananda, Luqman dan Salman belum pernah Bi ikut ke kejuaraan, atau itu yang baru pertama kali yang dari program RCTI tersebut? Ya, pertama sekali ikut kegiatan seleksi-seleksi, mungkin di tetangga-tetangga kampung, di musala, dari masjid-masjid terdekat. Alhamdulillah mereka sudah nampak ciri-cirinya bahwa mereka ini insya Allah akan menjadi inspirator Quran kepada sahabat-sahabatnya yang lain, anak-anak yang lain. Maka ketika udah ada kepercayaan diri, udah ada kemampuan seperti itu, di mana-mana nanti kiranya ke depan itu setiap ada lomba diundang, diminta untuk tanding. Jadi tahun demi tahun tetap ikut pelaksanaan MTQ. Prestasi-prestasi mereka alhamdulillah ada juga. Pernah tilawah 1 juz, juara, kemudian 10 juz. Terakhir ini Luqman yang nomor 2 berhasil, dia juara 1 di tingkat kecamatan 10 juz, dan ikut kegiatan di tingkat kota Madia atau tingkat kabupaten di tempat yang lain namanya, bisa dia meraih juara 2 juga. Sedangkan Bang Salman tahun kemarin sudah pernah mewakili kota Binjai untuk lomba 10 juz. Insya Allah. Betul Bi. Nah, itu kan Bi kejuaraan yang mereka ikuti Bi. Nah, kita ingin tahu Bi, trik-triknya Abi lah untuk mengajarkan Ananda itu ada 5 juz itu seperti apa Bi, trik-triknya atau tips-tipsnya nih. Mungkin kawan-kawan di sana mungkin ada yang anaknya yang ingin juga seperti Luqman dan Salman Bi. Jadi seperti yang dikatakan oleh ulama kita, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Tentu bermujahadah, tentunya berjuang. Yang saya lakonin hari-hari kepada Salman dan Luqman, kerjasama dengan Umi, tiada hari tanpa Al-Quran. Tiada hari dia tanpa Al-Quran. Mulai daripada bangun tidur hingga tidur kembali. Artinya pasti punya pengorbanan. Apa yang dikorbankan di sana, kita tutup kemungkinan-kemungkinan yang membawa kita kegiatan-kegiatan yang sia-sia. Misalnya ada kegiatan-kegiatan yang menurut orang lain biasa saja, tapi kalau menurut kita sayang waktunya itu, karena kesempatan kita untuk mengajari anak jangan sampai terkurang. Terutama lah Umi, karena Uminya Luqman ini, Mas Salman ini
dia yang menjadi motornya. Hmm. Madrasah yang terbaik itu adalah pangkuan sang istri. Benar. Sehingga karena ada tekad tadi, insya Allah mulai daripada bangun tidur hingga tidur kembali. Mulai daripada mentahsinkannya, sudah ditahsinkannya, dicari untuk mendapatkan hafalannya. Dan yang lebih berat adalah murajaahnya. Bagaimana supaya hafalannya itu mungkin tidak lupa, harus diulang setiap hari. Seperti dikatakan oleh ulama kita, mencari hafalan baru itu adalah sunnah. Sedangkan mempertahankannya, murajaahnya, supaya enggak hilang hafalannya itu adalah hukumnya wajib. Jadi langkah besar kalau dikatakan wajib itu berarti harus dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan termasuk dosa besar. Masya Allah, seperti itu Bi ya. Pada saat Abi menerapkan program seperti itu Bi, mungkin Bi kita tahu Bi ya, waktu anak-anak itu mungkin ada waktu bermain. Nah, apakah waktu bermain orang tuh Bi memang sama sekali nggak ada, atau memang ya Abi masih tetap memberikan mereka itu ya waktu bermain, cuman mungkin ada porsi-porsinya Bi ya, waktu bermain mungkin waktu dia dengan kawan-kawannya Bi, seperti apa Bi gitu Bi? Memang sudah kodratnya bahwa anak-anak itu sudah ketentuannya bahwa anak-anak itu adalah sifatnya ingin bermain-main. Memang kodratnya Bi ya. Udah ketentuan bahwa ketika dia makan kalau bisa main-main. Ketika dia mandi main-main. Ketika tidur main-main. Semua yang ada di hatinya adalah main-main. Sudah kodrat. Tapi karena kita sebagai orang tua tadi yang punya cita-cita agung, bagaimana supaya anakku menjadi orang yang memelihara kalam Allah ini, kita berjuang merayu dia, membujuk dia, sekali-sekali kita agak tegas supaya dia melaksanakan apa yang telah ditargetkan. Dalam hari ini kamu misalnya harus dapat 10 baris. Di samping untuk mempertahankan atau murajaah hafalan yang lain. Jadi mengenai dia juga butuh bermain, ya kita beri juga Biar. Nanti boleh bermain apabila programnya sudah selesai. Benar. Tapi kalau tidak selesai program, nggak boleh main. Ya. Jadi anak-anak tidak boleh juga dikekang terlalu keras sekali. Ya, nanti dia tidak bisa dia berinteraksi dengan sesama. Bersosialisasi ya. Benar. Masya Allah, seperti itu ya. Jadi Bi, alhamdulillah nih Bi ya, ini anak-anak sekarang Bi udah lanjut lagi Bi ya untuk apa Bi? Untuk mondok Bi ya. Iya, betul. Memang itu program Abi Bi ya. Artinya untuk membuat orang itu lebih kuat lagi Bi. Nah, apakah Bi selanjutnya Bi orang itu nanti kan Bi akan apa Bi ya? Akan takutnya ya Bi ya, kehilangan ilmu seperti ilmu sekolah Bi ya, mungkin kayak pelajaran ini bahasa Indonesia ataupun matematika Bi. Nah, Abi menjembatannya Bi seperti apa Bi? Karena di luar sana Bi ada mungkin anggapan dari orang-orang tua Bi ya pada umumnya. Jadi kalau terlalu banyak mungkin untuk ekstra di ilmu agama, takutnya nanti ilmu sekolahnya mungkin berkurang sehingga mungkin pelajarannya itu terganggu ya kan, atau prestasinya mungkin turun Bi. Menurut Abi lah di luar sana Bi yang anggapan seperti itu Bi, seperti apa Bi? Cara kita menyikapi supaya anak kita juga jangan ketinggalan dengan pelajaran umum. Alhamdulillah anak kita ini Salman maupun Lukman ini ketika SD, si abang dia kan sekarang udah sanawiyah SMP. Waktu SD dua-duanya belajar di SD IT Sahabat Quran. Nah, jadi di sana ya Al-Quran juga. Jadi pelajaran-pelajaran umum itu dia dapat juga, tapi kebanyakan di rumah. Nah, makanya menyikapi itu saya juga berupaya supaya mereka juga jangan tidak mengenal yang namanya ilmu pelajaran umum ini. Ya, jadi saya panggil yang namanya guru-guru yang memang bidang dia.
walaupun memang sebenarnya kita mampu, tapi Hmm. kadang-kadang bosan kan kalau hanya Ya, kita aja, benar, dia benar, benar. berjumpa setiap hari dengan kita, Benar. pelajaran Al-Quran juga kita. Hmm. Jadi ada yang ahli di bidang matematika, tolonglah 2 jam ajarin anak saya, mungkin 3 kali seminggu. Nah, matematik, kalau misalnya bahasa Inggris juga saya panggil gurunya, setidaknya juga tidak ketinggalan dengan anak-anak yang lain. Benar. Nah, jadi nggak bisa dikatakan mereka tidak tahu, karena buktinya kemarin si Lukman ikut testing di sekolah internasional Turki Sulaimania, dibanding dengan anak-anak yang sekolah di SD IT yang lain, alhamdulillah dia lolos malah. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi antara peserta yang ikut ujian ada 6 ribuan, yang diterima 5 ribu, alhamdulillah yang diterima hanya 500 orang, termasuklah Lukman yang menjadi peserta yang lulus. Seperti itu, Bi ya. Jadi Bi, kalau saya simpulkan, Bi, untuk program yang Abi buat ini mungkin mungkin berlainan dengan kebanyakan orang, Bi. Kalau saya lihat kebanyakan orang tuh justru yang utama itu ada pelajaran umum, yang les tambahan adalah agama. Nah, kalau saya lihat nih dari Abi program itu berbeda, yang utama itu yang agama Quran, nah yang les tambahan itu justru pelajaran umum, Bi. Tapi tetap, Bi ya, dari prestasi Salman Lukman pun alhamdulillah di pelajaran umum pun, Bi, tidak ketinggalan, Bi ya. Masya Allah, Bi. Seperti itu, Bi ya. Jadi alhamdulillah mereka ini sekarang bukan di rumah lagi. Kebetulan kita sudah membuat rumah Quran di sini, namanya TPQ Kasyiful Ulum. Kita membantu saudara-saudara kita yang lain, tetangga kita, sahabat-sahabat ini untuk kita didik anaknya. Jadi Salman dan Lukman ini nggak cocok lagi dengan anak yang nggak pas dia belajarnya di tempat kami lagi, karena pelajarannya masih dasar. Makanya alhamdulillah Allah beri girah semangat untuk cinta Quran ini, bolehlah berpisah-pisah untuk sementara dengan anak. Demi mendapatkan ilmu agama ini, demi ilmu Al-Quran ini, di mana nanti yang dapat membantu kita di dunia dan akhirat, ditompang hidup di bawah mati. Kalau misalnya orang lain lebih mengutamakan pelajaran umum daripada pelajaran agama, itu tidak boleh kita melarang. Tapi untuk pribadi kita harapkan untuk menjadi contoh nanti kepada saudara-saudara kita yang lain, sehingga dia berpikir juga, kok bisa dia, dunia pun bisa, akhirat pun bisa. Nah, alhamdulillah anak kita ini sekarang tinggal finishing, penyelesaian hafalan, memutkinkan hafalan di pondok pesantren saudara kita di Medan, namanya pesantren Al-Bukhari Muslim. Dua-dua mereka sekarang di sana, bagaimana supaya hafalan mereka mutkin, dan cita-cita kita yang lebih tinggi lagi nanti, kalau bisa udah selesai 30 juz, mereka akan belajar misalnya belajar bahasa Inggris yang lebih fokus lagi. Ada kata sahabat kita itu sekitar 3 bulanan khusus bahasa Inggris saja. Di Jawa Tengah kata Ustadz itu. Begitu juga dengan bahasa Arabnya nanti. 2 bulan 3 bulan insya Allah bisa dapat tanpa ketinggalan sekolah. Benar sekali, Masya Allah. Kemudian, Bi, untuk kedepannya, Bi ya, apakah nanti anak-anak Abi ini memang mau difokuskan, Bi, untuk ya mungkin seorang ustadz ataupun ulama, atau memang, Bi, sesuai keinginan mereka, mungkin ada yang pengen jadi dokter ataupun polisi, atau seperti apa, Bi? Nanti insya Allah berjalan dengan sendirinya. Insya Allah berjalan bagaimana kehendaknya Allah. Tapi kita dulu pondasi kuatnya adalah agama. Pondasi kuatnya adalah Al-Quran. Nah, kalau misalnya nanti diberi Allah kemudahan nanti menjadi polisi yang beriman, polisi hafizul Quran, silakan. Menjadi dokter dari hafizul Quran. Tapi yang kita inginkan, jika Allah memungkinkan, Al-Quran ini dikuatkan dulu. Kemudian udah kuat Al-Quran, agamanya udah ada modal, dia bisa mengajak orang untuk taat sama Allah, ya kan? Ya, bisa nanti masih umur mereka masih muda, cita-cita kita tinggikan setinggi langit. Kalau bisa mereka belajar ke negeri Yaman, kalau bisa sampai ke negeri di Arab Saudi sana, di Madinah, di Kairo, setinggi langit kita gantungkan harapan kita kepada Allah. Ya Allah, kabulkan anak saya untuk belajar agama lebih tinggi. Jangan kebalikan seperti saudara-saudara kita yang lain, cita-cita dunianya setinggi langit, tapi agama ya sekedar aja ya, Masya Allah. Jadi, karena janji Allah, apabila agama kita pegang, maka dunia akan datang dengan hina. Datang dia dengan hina kepada kita. Insya Allah, karena Allah kalau udah berkata seperti itu, nggak ada lagi bisa dirubah. Pasti pertolongan Allah akan dekat kepada kita. Benar, Masya Allah. Kita
doakan Bi, semoga insya Allah Salman Suman tetap istiqomah Bi ya, dan Abi juga diberikan kekuatan dan kesehatan untuk program tersebut. Karena memang Bi, kita Bi tahu Bi ya, dari hadis Al-Quran itu, jika kita Bi ya memiliki anak yang habis Quran, insya Allah nanti di akhirat Bi, anak kita itu akan memberikan mahkota Bi ya kepada Bi orang tuanya Bi ya, seperti itu Bi ya. Dan juga kalau nggak saya salah, orang yang habis itu akan memberikan syafaat Bi ya kepada orang yang ditolong Bi. Memang betul-betul suatu tugas yang betul-betul berat Bi ya, yang diemban sekarang Bi ya. Memang menjadi hafiz Quran ini adalah pilihan Allah. Jadi yang penting istiqomah. Kemungkinan nanti ada anak saudara kita mampunya 10 juz, alhamdulillah. Mampunya 20 juz, alhamdulillah. Apalagi kalau 30 juz. Jadi kata Allah itu bukan hanya 30 juz aja sebenarnya. Yang penting anak itu dapat mengamalkan Al-Quran, menyampaikannya, menegakkan yang benar. Insya Allah akan mendapatkan syafaat dari, dapat mensyafaati daripada orang-orang walaupun sudah termaktub bahwa saudara kerabatnya itu ahli neraka. Seorang hafiz Quran itu bisa dia bela, benar. Paling tidak 10 orang. Dan bahkan nanti bisa memberikan mahkota yang indah, lebih terang cahaya daripada cahaya matahari kepada kedua ayah ibunya. Jadi nikmat apa lagi yang lebih hebat dari itu? Masya Allah. Semoga Bi di luar sana Bi, orang-orang tua yang memiliki anak-anak Bi, insya Allah ya kita doakan untuk bisa menjadikan Bi ya anak-anak itu untuk menghafal Al-Quran Bi ya. Mungkin harapan kita Bi 30 juz Bu ya. Cuman ya kalau memang semampunya itu hanya 10 atau 20 Bi, itu nggak masalah Bi ya. Luar biasa itu. Allah. Makanya di rumah tahfiz kita ini udah kita buka. Alhamdulillah posisi sekarang ada 70 orang anak santri. Bisa jadi nanti 1-2 di antara mereka bahkan lebih hebat daripada Salman dan Numan. Jadi kita doakan nanti orang-orang tua anak santri kita ini sungguh-sungguh dalam berkorban untuk menyuruh anaknya untuk belajar Al-Quran dan memberikan penghasilan yang halal. Itu adalah salah satu persyaratan yang besar itu. Persyaratan yang paling tinggi itu jangan diberikan anak kita yang makanan yang subhan atau makruh atau yang haram. Jadi berat untuk mendapatkan anak kita menjadi penghafal Quran yang hakiki. Nah, terkait Bi dengan rumah Quran ini Bi, ini mulai berdiri tahun berapa nih Bi? Ketika anak kita sepulang dari kegiatan menginspirasi Quran di RCT kemarin, sebenarnya bukan kita ustadz ya, bukan kita sebagai ulama, tapi datanglah tetangga-tetangga, saudara-saudara kerabat kita yang kenalan-kenalan, tolonglah Abi, Umi, anak saya biar belajar Al-Quran di sini seperti Salman Luqman. Jadi kita kata, ya semampu kami, saya kami jamin bagaimana anak antum, anak-anak semua untuk lebih hebat. Yang penting setidaknya anak itu berada di komunitas penghafal Quran, sehingga anak kita itu terjaga mereka. Sehingga anak kita itu adab akhlak yang sesuai di Al-Quran. Jadi alhamdulillah ada 1-2 udah kelas 6 SD selesai, mereka mondok di tempat yang lain udah ada modal, ada yang 3 juz, ada yang 4 juz, ada yang 5 juz. Bahkan kemarin ada yang 12 juz. Masya Allah. Jadi harapan kita seperti itu. Jadi Al-Quran ini jangan hanya untuk diri kita aja. Agama ini bukan hanya untuk diri kita. Bagaimana supaya kita inspirasikan kepada yang lain. Sehingga anak yang lain pun dan anaknya juga bisa menjadi ahli Quran, insya Allah. Berarti Bi, awal mulanya ini rumah Quran berdiri ini Bi, sebenarnya enggak ada niat yang dari Abi sendiri Bi ya. Itu karena tadi kejadian yang sepulang dari di sana Bi ya. Datang mereka Bi ya. Nah, pada saat itu Bi membuat ini Bi, kira-kira ada enggak semacam mungkin gangguan lah mungkin dari tantangan Bi ya, dari mungkin keluarga, mungkin saudara, mungkin lingkungan sekitar Bi. Awal-awal dulu nih Bi berdiri. Awal kita berdiri di sini ya, yang jadi tantangan bukan dari pihak orang lain, yang jadi tantangan daripada anak itu sendiri atau orang tua santri itu sendiri. Nah, karena ketika kita buka itu kita tidak membebani daripada biaya, yang penting ada yang mau silakan. Artinya Bi, Abi buat ini nggak ada menaruh untuk biayanya harus sekian dia. Nah, ketika itu awalnya. Jadi saya ceritakan seperti itu. Kita tidak memberikan beban, yang penting anaknya mau, itu aja. Jadi
cuma dengan keadaan karena tidak diberikan beban, jadi orang tua itu sepele, ya udah boleh datang, boleh tidak, terserah aja. Sehingga apa yang kita harapkan tadi yang menjadi target tidak tercapai. Ya. Tapi betul juga kalau tidak bersungguh-sungguh, tidak ada mujahadah, tidak ada pengorbanan, maka hasilnya pun nonsen. Jadi kita ubah, oke, siapa yang mau silakan datang mengaji, kita berikan sama dia beban yang mana biaya operasional gurunya tentu kita gaji. Ya, benar. Nah, listriknya kita bayar. Jadi dengan diberikan beban, baru nampak mulai ada hasilnya. Itu tantangan yang besar. Kadang-kadang orang tua juga yang berzeki dikasihnya anaknya, tapi kadang hadir kadang enggak aja. Jadi karena tidak ada perjuangannya. Sebagaimana sejauh mana pengorbanan kita itu, sejauh itu pula Allah kasih hasilnya. Nah, jadi kalau misalnya orang tuanya mungkin hanya 2 kali seminggu dibanding dengan anaknya yang istiqomah setiap hari, pasti tentu beda. Pasti tentunya berbeda hasilnya. Jadi ada yang sungguh-sungguh, insya Allah anaknya manut, insya Allah anaknya berhasil. Jadi kalau misalnya nggak bersungguh-sungguh, ya sejauh itu pula diberi Allah balasannya kepada. Walaupun anak tersebut sebenarnya dari segi skillnya, insya Allah anak ini bisa jadi menginspirasi nantinya. Cuma karena itu tadi mungkin beda ya kan, mungkin lebih banyak ke hal yang lain. Ya, kita pun tidak bisa memaksa. Itu aja yang menjadi tantangan. Itu aja Bi, tantangan Bi ya. Seperti itu Bi ya. Jadi Bi, alhamdulillah Bi saat ini murid-muridnya Bi ada sekitar 70 orang. 70 orang Bi ya. Itu Bi mulai dari tingkat TK, SD atau macam Bi ya? Macam lah. Macam Karena ya. Kita Abi sama Umi ini telah mewakafkan diri, mewakafkan harta untuk Al-Quran. Masya Allah. Makanya rumah ini ada yang pernah belajar di sini orang tua, ibu-ibu, yang mana dia sama sekali tidak tahu. Pegawai negeri, dia belajar Al-Quran, ditugaskan oleh suaminya. Ayo pergi belajar Al-Quran di TPQ Saiful Ulum sama Umi. Saya potong bentar Bi. Maksud Abi ada si murid tadi yang sudah berumur seperti itu Bi? Udah tua. Masya Allah. Pegawai negeri udah umur 44 tahun. Belajar Al-Quran. Jadi nggak ada batasan. Baik dia SD, SMP, SMA. Ada juga anak mahasiswa dulu pernah belajar sama kita 3 kali seminggu Abi, boleh. Malam-malam habis Isya, boleh. Jadi karena sudah menjadi tekad baik, ya, tekad baik daripada Abi sama Umi, itu tekad itu masih belum berubah. Insya Allah kalau siapapun dia yang mau belajar silakan. Kita berikan sama dia garisan-garisan, batasan-batasan, baik pun berupa tanggung jawab dia. Jika ada silakan, tidak ada pun tidak masalah. Yang penting ada keinginan. Keinginan dia. Jadi seperti itu, paling tidaklah umur anak yang mau mengaji di sini janganlah pula kecil kali pula ya. Ya benar. Karena kenapa nanti terganggu anak yang lain dia. Nah untuk yang diajarkan di sini Bi, hanya murni dia menghafal Bi, atau ada yang lain Bi yang diajarkan? Yang kita ajarin di sini di samping belajar daripada makhrajul huruf, mulai pada iqra sampai menghafal, juga kita berikan pembelajaran apa yang menjadi keseharian daripada anak itu. Misalnya Bi, adab-adab makan, doa mau makan. Jangan pula anak muslim makan tangan kiri, makan berdiri. Kita ajarin dia. Kemudian hal-hal yang menjadi membantu orang tuanya nanti kita ajari dia doa jenazah, mensolati orang tuanya kalau seandainya nanti meninggal. Jadi salat duha, apa doa salat duhanya bersama-sama. Nanti kalau misalnya masing-masing lah itu, kalau misalnya dia tidak mengamalkan secara bersama-sama, tafadhal silakan nanti. Tapi artinya dengan berjamaah ini mudah mereka menghafal. Jadi hal-hal yang keseharian. Apa doa kalau seandainya habis sholat, apa doa setelah mendengar azan. Kalau misalnya nanti paham anak itu atau orang tuanya, nggak usah lagi dilafazkan, nggak apa-apa. Jadi kita di sini tidak terlalu terpaku dengan satu amalan syafi'iyah, tidak. Yang penting yang mau silakan ikut dengan apa yang kita ajarkan, tidak dimaksa. Masya Allah. Kemudian Bi, ada nggak Bi mungkin dalam bentuk semacam kerjasama lebih dengan sekolah-sekolah yang ingin anak-anak dari sekolah lain itu untuk semacam semacam les tambahan lah di sini. Ada nggak Bi semacam bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang lain Bi untuk anak-anak sekolah di sana, atau ya
Ini seperti apa aja Bi? Maksudnya ada orang yang mau silakan atau dalam bentuk apa Bi? Seperti kerjasama lah Bi dengan sekolah Bi. Kerjasama dengan pihak sekolah yang ada sekarang ini adalah seperti tadi kan, kita dengan SD itu Sahabat Quran itu, anak kita ini diberikan keleluasan, luas dia, boleh dia masuk beberapa kali di sekolah, boleh beberapa kali. Jadi yang penting Al-Qurannya. Dan dalam hal kerjasama pihak sekolah untuk meletakkan anak santrinya di sini belum ada. Oh, belum ada. Belum ada, supaya didik anaknya tidak. Karena mereka juga punya guru. Oh iya benar. Cuma karena tidak fokus saja, makanya mereka tuh dari segi kuantitas mereka kebanyakan tidak banyak hafalan mereka. Tapi kalau misalnya udah di sini, karena dia fokus, makanya hafalannya agak lebih banyak daripada anak-anak sekolah yang lain. Itu aja perbedaan. Itu aja perbedaan ya. Kemudian Bi, untuk guru-guru sendiri Bi, ini kan anak-anak dianjurkan lah juga untuk menghafal Al-Quran. Apakah untuk guru-guru sendiri yang mengajar di sini Bi ada di target juga Bi untuk menghafal Bi? Prakteknya pada saat ini tidak kita memaksa guru-guru harus banyak juga hafalannya, tapi kadang-kadang kita buat juga dalam 1 tahun itu kita adakan seleksi supaya mereka itu termotivasi untuk membaguskan hafalannya dan menambah hafalannya. Kita itu semacam tryout. Tryout antara guru dengan guru. Tes hafalannya, yang dapat ranking 1 ya kita berikan dia berupa hadiah. 1, 2, 3. Jadi sehingga yang lain tuh berlomba juga dia. Begitu juga ada anak santri kita di sini, kita buat juga tryout. Kalau misalnya udah dapat 1 jusan, buktikan bahwa kamu itu sudah dapat 1 juz, ikut kita kegiatan sambung ayat. Dan kita hadirkan orang tuanya, sehingga orang tuanya merasa bahagia ketika anakku 1 juz, dan dia berani tampil dia dapat orang banyak. Benar. Jadi sering kita sebut di sini adalah tryout, sidang tahfiz 1 juz. Untuk jadwal menghafalnya Bi, ini memang di sini 24 jam ada terus atau sesuai sama apa Bi waktu-waktunya dibuat sini Bi? Yang kita undangkan di surat pemberitahuan kepada orang tua santri bahwa dari pukul 2 hingga pukul 6, pukul 18, berarti ada sekitar 4 jam. 3, 4, 5, 6, 4 jam setiap hari. Oh, setiap hari ya? Jadi ada juga yang memang itulah tadi keluasan tadi kan, yang memang dia tidak mampu, dia dari jam 2, jam 6 ada kegiatan, silakan dia datang pagi. Oh, jadi ada waktu apa Bi? Pagi juga Bi ya? Luas dia. Jadi jangan sampai anaknya tidak mengaji. Iya benar Bi. Ya Abi, ya Umi, anakku nggak bisa datang ini hari, boleh pagi? Silakan. Memang tadi kan kita telah meluangkan hati kita untuk Al-Quran. Kita telah mau bersepakat sama Umi, kalau bisa ini rumah kita ini kan bintang di langit. Orang yang di langit itu menyaksikan rumah kita ini penuh dengan pembacaan Al-Quran. Itu cita-citakan. Jadi untuk jadwalnya Bi setiap hari Bi ya? Setiap hari ya? kecuali hari Ahad istirahat ya. juga ya. Tapi kadang-kadang ada juga, tolonglah perbaiki ini, silakan. Oh, hari Ahad juga walaupun dibuat ada juga yang libur, datang, ada juga yang datang Bi ya? Ada juga 1, 2, tolonglah perbaiki dulu. Oke, tapi kalau saya nggak ada di rumah ya mohon maaf. Iya benar Bi. Masya Allah, siap Bi. Nah untuk nextnya lah Bi, ini kan rumah Quran alhamdulillah Bi ya, udah ada di sini Bi. Ada nggak keinginan Bi untuk ya mungkin membuat rumah Quran yang lain atau membuat mungkin pondok pesantren lah Bi, atau seperti apa? Cita-cita yang besar tentu ada. Ada Bu ya. Anak Abi ini ada 3 orang. Ada 3 orang, nanti insya Allah saya telah menyediakan lahannya. Izin Allah ya kan, berkembang nanti. Ini sekitar 400 meter dari sini ada satu udah kita buat dulu. Sekarang ini udah kita bagi kelasnya. Yang laki-laki agak besar-besar di sana. Oh, ada 2 sekarang dia kelas 2 ya. Satu lagi nanti insya Allah di Jalan Gombak buat juga. Nanti untuk cadangan untuk si kakak bersama dan suaminya, nanti kita akan pondok pesantren yang lebih besar. Karena mereka lebih pandai dari kita nanti pasti. Karena mereka udah ada modal mereka, udah ada pengalaman mereka. Sama si kakak itu udah selesai 30 juz. Kebetulan suaminya itu dosen di Darul Arafah. Buat pondok sendiri. Masing-masing anak nanti udah punya sendiri insya Allah. Jadi kalau bisa lebih kembang daripada yang dikelola oleh Abi ini. Masya Allah. Nah Pak, mungkin Bi, mohon maaf lah Bi ya, ingin bertanya nih Kak. Ini kan untuk mendirikan sekolah nih Bi butuh biaya Bi ya, butuh biaya besar ini. Nah
untuk dari Abi sendiri Bi untuk membuat itu Bi, untuk dana itu Bi, boleh tahu Bi itu dari mana Bi gitu Bi? Dana asal daripada pembuatan rumah tafis ini, tentunya kami kan udah punya rumah tadi. Bahwa memang udah ada rumah Yang kita. diwakafkan Bi ya, yang ini ya. Diwakafkan hati kami, diri kami, harta kami untuk Al-Quran ini. Jadi memang ada satu dua yang ingin membantu tanpa ikatan, silakan saja. Artinya bekerja sama-sama yang lain Bi ya. Bukan dari proposal apa nggak ada kita buat itu karena dilarang oleh anak saya yang paling besar itu, katanya jangan bercampur baur, nanti tidak berkah katanya. Oh gitu ya. Karena dengan pemerintah Iya. nggak ada pembauran di situ. Nggak ada pembauran Bi ya. Jadi jika ada orang tua santri kadang-kadang ya dilebihkannya karena rezeki dia. Dan ingat ada juga ini yang kita loloskan ini. Kalau anak yatim kita loloskan tidak bayar. Oh, untuk anak yatim dibuat tidak bayar Bi ya, Masya Allah. Tapi biarpun yatim dia, kalau memang rezeki dia, Rezeki, ya. dia tidak terikat. Itu boleh Bi ya. Boleh dia. Misalnya orang lain kita minta kesediaannya untuk 5.000 per hari, kebanyakan 3.000 sekarang. Karena keadaan kondisi ekonomi sekarang 3.000 per hari, berarti dikalikan 30 hari, 100.000. Seperti itu. Kemudian bantuan-bantuan yang lain yang tidak terikat ada satu dua sih. Ada alhamdulillah tanpa ya. disebut namanya, tidak mau disebut Alhamdulillah. nama Allah. Ini kadang-kadang dia tentu bagaimana karena operasional tidak seimbang karena guru aja ada 8 orang. Ada 8 orang saat ini ya. Karena rasio guru dengan santri itu ada 1:10. Kalau dia jangan 1:20, tidak lagi fokus mendidik anak. Efektif ya. Benar-benar Bi. Jadi guru kita ada 8 orang. Jadi biaya operasionalnya itu dari hasil yang 3.000 per hari tadi dari orang santri sangat berkurang sebenarnya. Buat listrik aja per bulan Iya, 300.000 ya. Siap, Masya Allah Bi. Untuk ini Bi, untuk kejuaraan lagi Bi, kita kan tahu kemarin Salman Lukman ya udah pernah ikut ajang di luar Bi ya di CTI Bi. Apakah ada selain Salman dan Bi dan Lukman yang udah pernah dikirim juga Bi ke ya mungkin bukan hanya ke program RCTI, mungkin ada kejuaraan yang lain Bi yang memang itu berasal dari sini Bi, dari sekolah ini Bi. Pernah kemarin itu dari tempat kita ini udah pernah kita utus di kegiatan MTQ Haji Anif. Alhamdulillah ada satu orang yang berprestasi. Dapat dia juara 3. Alhamdulillah dia itu memang termasuk pecinta Quran juga. Sekarang bahkan dihunjuk jadi imam. Dia kebetulan sekolah juga di Al-Fitiyah. Jadi ada kolaborasi di sini dengan sekolah. Kemudian anak-anak yang lain yang jadi apa tantangannya, anak-anak yang lain ini tidak seperti yang kita programkan. Karena di rumahnya karena pulang hari ini ada yang 1-2 lah yang mondok ya kan, yang karena di rumahnya tidak seperti yang kita programkan dengan Salman Lukman. Dia berbaur dengan kegiatan-kegiatan yang lain, main HP ya, benar ya. Lagi orang tuanya bawa Ingat jalan-jalan. Ya, yang main HP ya. Belum lagi orang tuanya juga bawa ke sana kemari. Benar. Jadi berbeda dia. Jadi kita ikutkan juga kegiatan-kegiatan MTQ, tapi tidak pernah tidak seperti Salman Lukman prestasinya, tidak maksimal karena tadi beda ya, yang beda waktu kuantitas pengolahan Salman Lukman ini kan diolah dia dengan Al-Quran dengan anak yang lain mungkin hanya ketika di sini aja dia belajar sehingga hafalannya nggak banyak, kemudian makhraj hurufnya kurang tepat ya kan. Jadi itulah kendalanya, makanya begitu tamat dia SD atau SMP udah pindah kemana, jadi aturannya udah ada modal ini tapi setidaknya lah dia ketika dia melanjut ke tempat yang lain dia sudah ada modalnya, udah ada hafalannya sehingga dia pun tidak begitu kaku ketika dia belajar di pesantren yang lebih tinggi dari kita ini. Benar. Siap, Masya Allah Bi. Oke Bi, mungkin yang terakhir nih Bi sebelum kita tutup Bi, harapan Abi lah untuk ke depannya Bi ya.
Yang pertama mungkin untuk Salman dan Lukman, kemudian harapannya mungkin untuk TK Quran di sini Bi, dan harapan untuk keseluruhan Bi, mungkin untuk untuk anak-anak muda Muslim Bi, ya, yang ada Bi. Harapan dan doanya kiranya Salman Lukman ini tetap menjadi inspirator Quran untuk anak-anak yang lain, untuk seluruh alam. Kiranya anak-anak yang lain juga terbawa hatinya untuk cinta Al-Quran. Dan Amin. insya Allah nanti Salman Lukman ini udah selesai 30 juz, tinggal memutinkan di pesantren sahabat saya di Medan. Nanti insya Allah dia akan lebih tinggi lagi, sampai kalau misalnya keluar luar negeri, Masya kemana, Allah, ke kita doakan mana-mana saja, Amin. ke seluruh alam, untuk menjadi penghafal Quran yang hakiki, Amin, amin. insya Allah. Kemudian harapan saya juga untuk orang-orang tua santri, orang-orang tua muslimat yang lainnya, coba betul-betul dijadikan Al-Quran ini sebagai modal untuk anak kita. Jika dia untuk belajar pembelajaran yang lain, silakan saja. Silakan saja. Tapi lebih utama adalah Al-Quran atau belajar agama. Karena modal anak kita ini nanti akan dapat dibawanya ke yang lahat, akan dibawanya ketika kita berurusan dengan Allah. Dapat menolong kita nanti, menolong orang tuanya yang memang tidak ada pertolongan selain pada anaknya sendiri. Benar, Bi. Jadi begitu yang bisa kami sampaikan. Marilah kita kuatkan agama untuk anak-anak kita ini, supaya anak-anak kita ini nanti bisa berbahagia, mendapatkan kenikmatan di dunia maupun di akhirat, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih atas bincang-bincangnya Bi. Insya Allah ini akan menjadi inspirasi buat kita semua, khususnya para penghafal Al-Quran Bi, bagaimana untuk menghafal dan lebih giat lagi. Oke, jangan lupa untuk tetap stay tune di channel kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan tunggu narasumber selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Bi. Jazakallah khair. Iya.